Saya memberikan gambaran secara sekilas dulu ya Mbak. Jadi terkait harga, benar tadi bahwa harga batu bara itu relatif tinggi ya, meningkat sangat pesat dibandingkan bulan yang sama pada tahun 2021. Di 2021 itu di level $150 per MT, kemudian di tahun 2022 November ini hampir 2 kali lipatnya ya Mbak. Namun kalau kita melihat volume, sebenarnya tidak terlalu perubahannya tidak terlalu. Memang ada kecenderungan turun, tapi di level 340-330 ribu ton itu secara volume. Jadi sebenarnya kalau dari sisi permintaan mungkin karena kita tidak hanya negara-negaranya banyak ya tujuannya, itu sepertinya tidak terlalu apa ya, dari sisi volume mungkin tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan. Nah, besaran ekspor batu bara tentu sangat tergantung dari permintaan negara-negara importir. Saat ini beberapa negara seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Sasa bahwa Tiongkok itu berupaya untuk meningkatkan produksi batu bara dalam negerinya. Tapi mungkin perlu kita perhatikan juga pasar-pasar lain ya yang ada di dunia ini yang membutuhkan batu bara itu selain Cina, India, Jepang juga ya, Jepang, Korea Selatan juga menjadi pasar kita ya untuk tujuan ekspor batu bara. Tapi juga di sisi lain kita perlu melihat negara-negara lain ya yang menjadi eksportir dari batu bara ini seperti Rusia, Australia dan Indonesia. Indonesia itu sebenarnya ada di posisi kedua eksportir batu bara di dunia. Demikian Mbak Sasa. Oke, seberapa besar sih Bu penurunan permintaan dari China mengingat China ini menjadi salah satu negara tujuan eksportir utama tanah air? Ya, untuk penurunan China, mungkin saya perlu catat angkanya untuk batu bara. Secara detail China mungkin nanti kami sampaikan berikutnya kan Mbak ya. Untuk Korea, untuk China itu mungkin cukup signifikan ya. Kebetulan saya tidak menyiapkan datanya ini untuk China. Oke, tampaknya di mute Bu, boleh tolong di unmute? Oke, siap. Oke, artinya memang penurunan permintaan dari China ini cukup signifikan ya Bu Efliza. Saya akan ke Pak Hendra. Pak Hendra, kalau kita lihat ekspor di bulan November ini kan turun ya Pak ya. Padahal kalau misalkan kita lihat di akhir Desember ini kan adalah musim dingin. Bukankah ini justru permintaannya akan semakin tinggi? Sebetulnya apakah ini juga artinya perlambatan ekspor khususnya batu bara ini akan berlanjut ke depannya? Iya, kalau kita lihat Tiongkok sendiri memang di 2022 ada penurunan permintaan ya, kurang lebih mungkin secara overall 15-20% diproyeksikan ya, menurun permintaan dibanding 2021 ya. Penyebab utama tentu saja adanya kebijakan zero COVID policy yang terlalu strict ya beberapa bulan yang lalu. Dan kemudian juga stockpile mereka juga cukup melimpah ya. Stockpile mereka cukup melimpah dan ada kebijakan intervensi harga domestik mereka sehingga itu membuat ekspor kita untuk beberapa kategori kurang kompetitif pada saat itu. Namun kalau kita melihat diperkirakan permintaan Tiongkok akan membaik di 2023 ya seiring dengan perubahan kebijakan penanganan COVID di Tiongkok sehingga kita berharap tahun depan di Tiongkok akan lebih bagus lagi. Memang di 2022 ada koreksi demand, tapi negara-negara lain ini trennya kalau kita bandingkan termasuk India itu justru di 2022 agak membaik ya demandnya dibanding 2021. Jadi kita masih optimis di 2023. Oke, Pak Gilbert, kalau kita lihat di November ini ekspor Indonesia tercatat menurun begitu di tengah faktor musim dingin, kemudian juga di satu sisi ada sentimen India yang mengamankan pasokan domestik dalam negeri, kemudian ada juga China yang justru menggenjot produksi dalam negerinya begitu ke rekor tertinggi. Sebetulnya sejauh ini seperti apa sih dampaknya bagi produsen batubara khususnya MYO, Pak Gilbert? Oke, saya pikir India itu spot aja ya. Saya setuju dengan Pak Hendra bahwa secara umum ekspor kita ke India itu naik. Rasanya Oktober, November aja yang sedikit turun. Kalau saya baca biasanya 12 juta, dia jadi 10 juta ton sehingga memang menurun karena India lagi mulai menggalakkan produksi batu bara dalam negerinya
Kemudian saya baca juga bahwa COVID sudah mulai direnggangkan di sana, sehingga produksi batubara India juga meningkat. Tapi saya pikir permintaan batubara dari India dan dari Cina itu akan tetap tinggi bahkan sampai tahun depan, karena Cina sendiri sampai sekarang masih belum berhasil untuk meningkatkan mereka punya energi terbarukan, sehingga ketergantungan dari batu bara itu di Cina juga masih sangat besar gitu. Tapi saya pikir Indonesia juga tertolong karena Eropa ini juga membutuhkan batu bara dari Indonesia. Kalau saya baca sebelumnya kita tidak pernah ekspor batu bara ke Eropa, nggak pernah lebih dari 1 juta ton. Nanti mungkin Pak Hendra bisa koreksi yang data. Tapi sekarang saya baca bahwa ekspor kita ke Eropa itu udah hampir 4 juta ton, 3,5 sampai 4 juta ton. Jadi walaupun ada penurunan di Cina, di India, tapi ekspor kita ke Eropa juga meningkat cukup tajam, Bu. Jadi saya pikir balance lah ya. Terutama untuk 2023, saya pikir kondisi seperti ini masih tetap akan berlangsung ya. Kira-kira gitu. Pak Gilbert, sejauh ini negara-negara mana saja sih yang masih mendominasi permintaan batubara dari Indonesia di tengah adanya ancaman perlambatan ekonomi global? Di satu sisi sejauh ini kalau tadi Anda katakan permintaan dari Eropa ini meningkat signifikan. Nah, kalau dari Emyo ini seperti apa peningkatan permintaannya, dan negara-negara Eropa mana sih yang paling banyak terkait dengan permintaan batubara ini? Oke. Kalau kami MIOH, Samindo Resources, kami kan 2018-2019 kita menjual sebagian besar saham kita ke Indika ya. Jadi sekarang untuk tambang Kideko sendiri itu mayoritas didominasi oleh Indika, sehingga kami cuma punya 9% saham di Kideko Jaya Agung, sehingga kita tidak terlalu ikut campur dalam penjualan batubara PT Kideko Jaya Agung. Tapi secara umum saya lihat India sama Cina itu masih mendominasi ya ekspor batubara kita. Berapa persen Pak kontribusinya? Setahu saya juga ke Filipina, Jepang, dan India itu kita masih tetap ekspor walaupun menurun ya. Saya baca ekspor ke Filipina turun 19%. Ekspor ke Jepang turun 3,86%, tapi ke India dan Cina itu relatif meningkat, Bu, angkanya. Boleh menambah informasi, Pak Gilbert? Silakan, Ibu Efliza, singkat saja. Ekspor batubara ke India itu 23,57% porsinya, Pak. Kalau ke Tiongkok itu 16,06%. Negara lain Jepang 14,97%. Dan untuk Filipina 10,86%. Malaysia juga merupakan tujuan ekspor kita sebesar 7,34%. Demikian Pak Gilbert.